Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 89. Metode ini sangat sederhana. Lelaki tua itu melanjutkan, 1 bubur lengkeng, 6 atau 7 cabai sichuan, dan benang moksa. Padukan bersama dan masukkan potongan seukuran kuku Anda ke dalam pusar saat Anda tidur di malam hari. Merasakan keraguan Fang Qiu, pria tua itu kemudian menjelaskan. Jangan meremehkan pusar kita. Menyerap. Selama era Republik Tiongkok, beberapa pecandu opium takut merokok selama pelarangan karena siapapun yang tertangkap akan dijebloskan ke penjara. Sebagai gantinya, mereka menaruh opium di pusar mereka dan mendapatkan tinggi yang hampir sama dengan merokok. Kita manusia memiliki lubang di pusar tempat kita makan dan menghirup rahim ibu kita. Jadi ketika kita memasukkan obat ini ke pusar kita dan menutupnya dengan stiker karet sebelum tidur, pusar kita akan menyerap obat itu jika tubuh kita membutuhkannya. Jika tidak, itu tidak akan menyedotnya. Melalui metode ini, api dan air akan bercampur dan masalah perut akan sembuh dalam beberapa hari. Namun, dalam kasus penyakit panas perut, jangan mengadopsi ini. Ingat, ini resep rahasia. Menyembuhkan adalah hal yang baik tetapi jangan pernah menggunakannya untuk menghasilkan uang. Dan lakukan lebih banyak perbuatan baik dalam hidup. Orang tua itu mendesak pada akhirnya. Aku akan mengingatnya. Terima kasih Tuan. Fang Qiu bangkit dan membungkuk terima kasih. Lanjutkan. Saya tahu Anda memiliki hal lain yang harus dilakukan. Aku tidak akan lama di sini. Pria tua itu melambai pada Fang Qiu sambil tersenyum. Tuan, dapatkah Anda memberitahu saya di mana sumber air ini? Sebelum pergi, Fang Qiu bertanya lagi. Ada di lembah sekitar 200 meter di depan. Bagus. Fang Qiu berkata dengan hormat, tangki airmu setengah kosong. Biarkan saya mengisinya untuk Anda sebelum pergi. Itu tidak perlu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun orang tua itu menolak, Fang Qiu bersikeras. Adalah prinsipnya untuk membayar utangnya. Orang tua itu telah membuka hatinya untuk mengajarinya dan menjawab semua pertanyaannya dengan tulus. Tentu saja dia perlu membalas kebaikannya. Anda telah menjawab pertanyaan saya, memberi saya air, dan mengajari saya resep rahasia. Aku tidak bisa pergi begitu saja tanpa melakukan sesuatu untukmu. Sebelum lelaki tua itu bisa menolak lagi, dia bergegas masuk, mengambil ember kayu di depan tangki air, dan berlari keluar dengan cepat. Orang tua itu tersenyum ketika dia melihat Fang Qiu dari belakang. 3 menit kemudian, Fang Qiu membantu mengisi tangki air pria tua itu. Dia belum pergi. Dia berlari ke bagian belakang rumah dan memotong tumpukan kayu menjadi kayu bakar dengan kapak. Melihat Fang Qiu memotong kayu dengan mudah seolah memotong sayuran. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu bukan manusia biasa. Fang Qiu menanggapi dengan senyum dan terus memotong kayu bakar. Sepertinya kamu hanya manusia biasa. Pria tua itu berkomentar lagi tiba-tiba. Fang Qiu hilang. Dia menatap pria tua itu. Kali ini pria tua itu menjawab sambil tersenyum. Fang Qiu harus menekan pertanyaan di dalam hatinya. Segera. Setelah memotong kayu bakar, Fang Qiu berdiri dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan jerami busuk di atap dan segera berkata, Tuan, izinkan saya membantu Anda memperbaiki pondok. Cukup. Pria tua itu bangkit dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah harta duniawi. Jangan repot-repot. Saya bisa menjalani kehidupan dasar di rumah biasa. Bagaimanapun, itu adalah pondok jerami tidak peduli seberapa bagusnya itu. Langit adalah selimut dan bumi adalah tempat tidur. Seberapa bebaskah itu? Tapi aku khawatir. Fang Qiu menjawab sambil tersenyum. Dia mengumpulkan beberapa jerami dan melompat di atap di depan pria tua itu untuk memperbaiki pondok. Melihat ini, pria tua itu terkekeh. Ini adalah ketiga kalinya dia mencoba menghentikan Fang Qiu. Dari membawa air, memotong kayu bakar, hingga sekarang memperbaiki pondok. Fang Qiu tidak mendengarkan sama sekali. Setelah mengamati struktur rumah dengan hati-hati, ia berlari ke pegunungan dan mengumpulkan beberapa tanaman merambat yang kokoh dan cabang-cabang pohon yang kokoh. Dia kemudian naik kembali atap dan memperbaikinya dengan sangat baik. Dia akhirnya berhenti setelah memperkuat dinding batu rumah. Menguasai. Begitu dia selesai dengan rumah itu, dia menoleh ke orang tua di pintu. Berlangsung. Pria tua itu melambaikan tangannya. Baik. Fang Qiu tertawa dan berlari ke hutan dengan kapak. Pria muda ini masih belum pergi. Pria tua itu bergumam sambil tersenyum. Dia bermaksud untuk membiarkannya pergi. Tetapi yang mengejutkan, dia pergi dengan kapak. Tampaknya, dia pergi ke pegunungan untuk memotong kayu bakar. Anak yang baik. Bersyukur dan berusaha membalas kebaikan, dia akan mendapat imbalan karma yang besar untuk datang.
10 menit kemudian, Fang Qiu kembali dengan seikat kayu bakar yang dibungkus dengan tanaman merambat. Dia memotongnya untuk orang tua itu dan menumpuknya dengan rapi di rak kosong di belakang pondok. Dia kemudian berjalan kembali ke depan rumah. Kamu sudah menyelesaikan semuanya. Orang tua ini akan menjadi malas. Orang tua itu menertawakan dirinya sendiri, menatap Fang Qiu. Aku melakukan apa yang harus kulakukan sebagai junior. Fang Qiu mengangguk ketika dia mengambil tasnya. Dia membungkuk jauh di depan pria tua itu dan berkata, aku pergi. Tolong jaga dirimu. Pria tua itu mengangguk dengan senyum, puas dan senang. Dia melambai pada Fang Qiu. Fang Qiu membungkuk lagi sebelum pergi. Menonton Fang Qiu dari belakang, pria tua itu tersenyum dan mengangguk puas. Dia kemudian berbalik untuk kembali ke rumah. Setelah meninggalkan pondok jerami, Fang Qiu membangunkan serigala dan mengusirnya. Serigala bodoh ini kebetulan berlari ke arah timur. Fang Qiu harus terus mengendarainya. 30 mil. Bergerak maju dengan cepat, Fang Qiu bertanya pada dirinya sendiri mengapa di bumi akan tulang-tulang binatang buas sering muncul di tempat itu. Dia berharap untuk melihat binatang spiritual wali. Dan temukan harta karun bumi. Jadi tujuan perjalanan Gunung Tai ini akan tercapai. Pergi dengan cepat. Dia melakukan perjalanan 20 mil dalam waktu singkat. Tiba-tiba, serigala berhenti. Itu meraung menghadap ke depan sebelum melirik Fang Qiu. Seolah berkata, beraninya kau pergi. Fang Qiu tidak bisa menahan tawa. Serigala ini cukup cerdas. Melihat ke kejauhan. Gua gunung. Fang Qiu baru saja melihat tebing gunung di kedalaman hutan yang dalam ini. Di bagian paling bawah tebing, ada sebuah gua dengan pintu masuk 2 meter dan lebar 1 meter. Dari kejauhan, gua tampak gelap gulita. Dia tidak bisa melihat apapun. Mungkinkah ada sesuatu di gua? Fang Qiu melihat kembali serigala memprovokasi. Memikirkan tentang itu. Pasti ada sesuatu yang mengerikan di gua itu. Dan ia berencana menggunakannya untuk menyingkirkanku. Hehe. Fang Qiu tertawa. Tubuhnya bergerak dan mencapai serigala sebelum bisa bereaksi. Lengannya terangkat dan bilahnya jatuh. Tebasan telapak tangan menghantam kepala serigala dengan kekuatan yang tepat. Serigala pingsan ketika aumannya yang menggelegar masih bergema. Tidur sedikit lebih lama. Fang Qiu langsung menuju gua di hutan. Dia tidak takut akan bahaya. Dia tidak akan melepaskan kemungkinan menemukan harta karun bumi. Di luar gua, Fang Qiu bingung setelah dengan cepat merasakan. Tidak ada nafas. Kenapa serigala begitu takut? Berbalik untuk melihat serigala dengan samar, bingung Fang Qiu memasuki gua. Begitu dia melangkah di dalam gua, arus kekuatan yang kuat berlari ke arahnya dengan tiba-tiba. Bahkan, ada puluhan ribu iblis menjerit di telinganya. Mata Fang Qiu melebar. Ki internalnya terbang ke seluruh tubuhnya secara instan. Teriakan nyaring. Istirahat. Dia melemparkan pukulan. Bam! Seluruh gua bergetar ketika kedua kekuatan bertabrakan. Kekuatan itu lenyap. Jeritan berhenti. Fang Qiu menghela nafas. Kekuatannya tidak sekuat itu, tetapi jeritan iblis benar-benar mengerikan. Dari telinga ke hati. Jika dia belum berada di tingkat master, iblis hati mungkin telah menyerang. Pertahanan sangat tinggi. Fang Qiu mencibir. Tiba-tiba dia tertarik pada gua ini. Apa yang ada di dalam perlindungan layak seperti itu? Dia melangkah masuk. Gua itu tidak dalam. Setelah 3 hingga 4 meter, itu membuka ke tempat terbuka yang luas di depan Fang Qiu. Itu adalah ruang kuadrat seperti kamar normal. Sinar matahari bersinar melalui lubang di langit-langit seukuran kepala. Ada parit lebar 1 telapak tangan di sekitar 4 sudut, yang dirancang sangat rumit. Sebuah tempat tidur berdiri di dekat dinding terdalam. Tempat tidurnya agak istimewa, ditenun dengan rotan dalam bentuk ulat sutra layu. Sangat menarik. Selain tempat tidur rotan, Fang Qiu melihat setumpuk batu datar di dinding di sebelah kanan, tampaknya tidak ada yang aneh. Beralih untuk melihat ke kiri. Sinar matahari miring bersinar di dinding. Fang Qiu bingung, menatap kosong ke dinding. Dia melihat. Beberapa sinar cahaya baur dipantulkan dari dinding di bawah sinar matahari. Karakter. Saat ide itu terlintas di benaknya, Fang Qiu bergerak maju untuk memeriksa sekaligus. Muncul di dinding. Fang Qiu melihat banyak karakter di dinding seperti yang diharapkan. Tao yang agung tidak berbentuk tetapi ia memiliki surga dan bumi. Itu tanpa emosi tetapi mengoperasikan matahari dan bulan. Itu tidak bernama dan memelihara semua di dunia ini. Saya tidak tahu namanya, tetapi saya menamainya Tao. Segala sesuatu di dunia ini menjaga saya. Berbalik dan bersikap jujur membawa sukacita terbesar. Ini adalah 2 kalimat yang tertulis di dinding. Bukankah ini dari Sutra Damai dan Kitab Mencius?
Fang Qiu bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu kalimat pertama dikutip dari Sutra Damai dan yang kedua dari Kitab Mencius. Keduanya klasik yang harus dipelajari oleh siapapun yang mengikuti praktik keagamaan. Mengapa ada orang yang menulisnya di sini? Mencurigakan. Fang Qiu membaca terus. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia membaca. Makna Tao terletak pada kemampuan dan kemampuan manusia terletak pada roh. Tao tidak berbentuk, tanpa nama, dan tanpa emosi. Manusia memiliki bentuk, tubuh, dan roh. Antara langit dan bumi, Tao memiliki energi yang tak terbatas. Di dalam tubuh, manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Kumpulkan energi surga dan bumi dan kendalikan di telapak tangan. Itu adalah tangan hancur kehancuran. Sampai di sini, wajah Fang Qiu berubah. Seorang praktisi seni bela diri biasa mungkin tidak memahami garis-garis ini. Tapi dia adalah seorang master. Dia merasakan makna besar di balik kata-kata ini. Sederhananya, energi antara surga dan bumi tidak terbatas karena surga dan bumi tidak memiliki bentuk. Manusia dapat menyerap energi surga dan bumi dan mengumpulkannya di bawah pusar untuk memanfaatkannya sendiri. Semakin mereka bisa menyerap, semakin kuat jadinya. Namun, manusia tidak dapat menggunakan energi surga dan bumi secara langsung karena tubuh mereka. Baris terakhir adalah yang paling penting. Kumpulkan energi surga dan bumi dan kendalikan di telapak tangan. Rupanya, garis di dinding ini adalah gerakan seni bela diri yang memungkinkan manusia untuk secara langsung memanfaatkan energi langit dan bumi. Dan gerakan ini disebut Great Hand of Destruction. Betapa mengerikannya jika seseorang dapat menggunakan energi surga dan bumi dengan kehendaknya sendiri. Fang Qiu tidak pernah berani memikirkannya sampai saat itu. Seniman bela diri di panggung master dapat mengumpulkan energi surga dan bumi di bawah pusar, menjadikan energi surga dan bumi sebagai ki internal mereka. Namun, berapa banyak energi yang bisa dikumpulkan oleh tubuh manusia dengan ukuran terbatas? Meskipun begitu, mereka sudah sangat perkasa. Dia hanya bisa membayangkan kengeriannya jika seseorang dapat menggunakan energi langit dan bumi. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 90. Seperti yang tertulis di dinding. Energi antara langit dan bumi tidak terbatas dan energi manusia terbatas. Betapapun kuatnya seorang pria, dia tidak bisa menangkal serangan dengan energi langit dan bumi yang tak terbatas. Betapa luasnya surga dan bumi. Antara langit dan bumi, manusia hanyalah makhluk seperti jangkrik mol dan semut. Hati Fang Qiu langsung diaduk. Dia merasa dia baru saja menemukan jalan seni bela diri yang sangat berbeda namun sangat kuat. Baca terus. Tao dapat mengendalikan langit dan bumi, mengarahkan energi, menanggung, dan menghancurkan. Manusia pertama kali masuk surga dan bumi. Untuk memanfaatkan energi langit dan bumi, ubahlah tubuhmu menjadi Tao dan gunakan Tao sebagai petunjuk untuk mengarahkan kekuatan langit dan bumi. Lautan terbelah dan tanah retak pada satu jentikan jari. Fang Qiu membaca dengan sangat hati-hati. Dia mengukir setiap karakter di dinding ke dalam benaknya. Ketika dia selesai tenggelam dalam kata-kata, dia tiba-tiba menyadari kata-kata di dinding berakhir. Tidak lagi. Benar-benar terpesona, ia menemukan kehampaan setelah hanya satu gerakan. Fang Qiu hilang. Rupanya ada lebih banyak konten setelah tetapi tidak di sini. Dia buru-buru mendekat untuk mengamati dinding batu. Setelah beberapa perbandingan menyeluruh, ia menyadari bahwa bagian yang terakhir tidak dihapus tetapi tidak ditulis sama sekali. Sayang sekali. Fang Qiu menghela nafas dan berharap itu bisa berlanjut. Sayang sekali bahwa hanya pendahuluan yang ditulis di sini. Sangat mungkin ada lebih banyak gerakan daripada yang ini. Meskipun kata-kata ini hanya mencatat satu gerakan yang bisa menggerakkan energi langit dan bumi ini sangat kuat. Sudah merupakan keberuntungan besar untuk mendapatkan gerakan ini. Fang Qiu tidak bisa berhenti membaca teks di dinding lagi. Setelah membaca, dia menyadari itu hanya satu gerakan. Dia benar-benar tidak bisa menggunakan energi langit dan bumi atas kehendaknya sendiri setelah menguasai ini. Energi hanya bisa bermanuver ketika dia melakukan gerakan ini dan tidak ada waktu lain. Itu sangat berbeda dari imajinasinya. Tapi itu sudah cukup bagus. Dia tidak memiliki harapan berlebihan untuk memanuver energi langit dan bumi kapan saja. Dia akan menjadi abadi jika dia benar-benar bisa melakukan itu. Selanjutnya, untuk memanuver energi langit dan bumi, satu gerakan adalah yang dibutuhkannya. Dan gerakan ini adalah tangan hancur kehancuran. Gerakan ini akan menggunakan tubuh seseorang sebagai pemimpin dan melakukan gerakan unik ini untuk menciptakan topan di dalam tubuh yang dapat menyerap energi surga dan bumi. Melalui siklon ini, energi seseorang akan diperluas dan diubah menjadi puluhan ribu benang tipis untuk memanipulasi energi surga dan bumi yang dihisap melalui siklon.
Dengan kata-kata sederhana, itu akan seperti boneka. Fang Qiu akan menjadi pengontrol, ki internalnya string, dan energi surga dan bumi boneka. Dengan kontrol yang baik, kekuatan akan melampaui imajinasi. Fang Qiu akan senang untuk melanjutkan pemikiran ini tetapi kata-kata pria tua itu tiba-tiba muncul di benaknya. Kamu bukan manusia biasa. Kamu orang biasa. Melihat kembali dengan hati-hati, Fang Qiu tiba-tiba mengerti dua kalimat yang saling bertentangan ini. Dia meledak menjadi sinar. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu. Karena lelaki tua itu tahu tentang tempat dengan tulang-tulang binatang buas yang jauh ke gunung, dia pasti datang ke gua ini dan membaca teks di dinding sebelumnya. Mempertimbangkan kondisi pikiran orang tua itu, jeritan iblis itu tidak bisa menghentikannya. Dan dia mungkin telah memecahkan aliran kekuatan dengan cara lain. Serigala itu bisa jadi korban. Orang tua itu memasuki gua. Dia membaca kata-kata dan mengerti artinya. Tapi yang jelas, orang tua itu tidak belajar. Lelaki tua itu tetap tidak tergerak menghadapi godaan yang begitu besar. Ini membuat Fang Qiu mengaguminya dengan tulus. Mereka tidak punya banyak waktu bersama tetapi melalui kontak mereka yang terbatas, Fang Qiu bisa dengan jelas merasakan latihan tingkat tinggi orang tua itu. Seorang lelaki tua pada usia 85 tinggal sendirian jauh di pegunungan untuk berlatih dan berlatih dengan damai jelas berada di alam yang sangat tinggi. Terutama garis itu. Aku bahkan tidak merindukan diriku. Mengapa saya akan merindukan rumah? Berpikir kembali. Dia adalah perwujudan dari konsep Buddhis tentang keadaan anatta. Keadaan non-manusia, kondisi diri, dan kondisi semua makhluk hidup. Ada laki-laki karena diri sendiri. Ada semua makhluk hidup karena diri sendiri. Anatta. Impresif. Dunia apa itu? Fang Qiu tidak bisa membayangkan dan dia tidak berpikir dia bisa menjangkau. Itu terlalu sulit. Keadaan latihan orang tua itu sangat tinggi tetapi kecakapan bela dirinya rendah. Mengingat hal ini, pria tua itu tidak terlalu peduli tentang seni bela diri. Perdamaian mungkin merupakan praktik terbaik baginya. Pertarungan dan pembunuhan bukan untuknya. Ada banyak jalur praktik. Saya sudah di seni bela diri. Mungkin suatu hari aku bisa menyusul lelaki tua itu. Fang Qiu bergumam dan sedikit mengangguk. Dia tahu keadaan pikiran lelaki tua itu sangat mengagumkan, tetapi jalan itu bukan untuknya karena dia telah lama menetapkan pikirannya pada seni bela diri bukan berkultivasi melalui meditasi. Orang tua itu tidak memilih kekayaan ini karena tidak sesuai dengan praktiknya. Tapi Fang Qiu tidak bisa melewatkan ini karena itu sempurna untuk jalannya. Saat dia mencapai kesimpulan ini, Fang Qiu langsung duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai berlatih mengikuti metode yang tertulis di dinding. Tenggelam dalam praktik, Fang Qiu menutup matanya tanpa tahu. Teks di dinding masih melekat di kepalanya dan melayang di atas matanya. Setiap detail ditransformasikan menjadi aksi dan diperagakan. Waktu berlalu. Fang Qiu benar-benar tenggelam dalam hal ini. Dia lupa tentang ruang dan waktu. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Selesai. Fang Qiu membuka matanya tiba-tiba. Ada cahaya berkilauan di matanya. Dia menunduk untuk melihat tangannya. Dia melihat. Cahaya aneh melintas di telapak tangannya yang indah. Tangan hancur kehancuran. Duduk di tanah dengan kaki bersilang, Fang Qiu mengangkat tangan kanannya. Mendiamkan. Udara langsung terbang melintasi seluruh gua. Aliran energi surga dan bumi yang tak terlihat berkumpul dari segala arah dan membentuk telapak tangan di depan tangan Fang Qiu. Telapak tangan besar. Fang Qiu tidak bisa melihat tetapi bisa dengan jelas merasakan keberadaan telapak tangan. Energi yang sangat kuat. Merasakan telapak tangan yang sepenuhnya terbentuk oleh energi, Fang Qiu terkejut. Dia tidak ragu. Dia bisa dengan mudah meninggalkan lubang yang dalam di dinding jika dia melepaskan energi ini. Dan dia benar-benar bisa menembus tubuh manusia. Yang paling penting, Fang Qiu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia melakukan semua usahanya, telapak tangan mungkin bisa jauh lebih besar. Fang Qiu tidak tahu seberapa besar itu, tetapi dia pikir telapak tangannya juga bisa sangat kecil, seukuran sebutir peluru. Sangat kuat. Fang Qiu tidak bisa menahan napas terkejut setelah menarik napas dalam-dalam saat ia dengan cepat membubarkan telapak energi. Dia tidak pernah mengira akan ada gerakan mengerikan di dunia ini. Saat ini, retak. Rasling. Banyak celah muncul tiba-tiba di dinding di depan Fang Qiu. Ketika celah menyebar, batu di permukaan dinding itu lapuk dan runtuh menjadi pasir, jatuh ke parit selebar satu telapak tangan di bagian bawah dinding. Dinding terus runtuh dan hancur. Teks itu lenyap sepenuhnya seolah-olah itu tidak pernah ada. Dengan lapisan luar lapuk, dinding menjadi lebih halus dari sebelumnya. Kata-kata ini menghilang karena seseorang telah menguasainya. Melihat adegan aneh,
Fang Qiu bangkit perlahan dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menundukkan kepalanya lagi untuk memeriksa telapak tangannya. Tangan hancur kehancuran ini hanya sebuah gerakan di awal tetapi kekuatannya sudah begitu mengerikan. Saya sangat ingin tahu tentang gerakan apa yang direkam setelahnya. Saat pikirannya terbang, Fang Qiu menoleh untuk melihat 3 dinding lainnya. Seperti yang diharapkan. Tidak ada teks. Bahkan tidak struk. Tidak akan ada kekecewaan jika tidak ada harapan. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan bergumam pelan, sepertinya aku harus mengandalkan keberuntunganku untuk menemukan bagian tengah dan akhir. Tentu saja tidak ada teks lain, ia menoleh ke batu datar yang ditumpuk di dinding di sebelah kanannya. Ada 9 batu datar total. Setiap bagian tebalnya 1 jari. Beberapa berbentuk oval, beberapa berbentuk bujur sangkar, dan sisanya berbentuk bulat. Ditumpuk bersama, mereka tampak cantik. Melangkah ke arah tumpukan batu. Fang Qiu berjongkok untuk mengamati dengan cermat. Batuan datar ini hanya normal tanpa tulisan di atasnya. Tidak mungkin. Fang Qiu bergumam. Baginya, setiap item ada karena suatu alasan. Jika batu datar ini tidak memiliki sesuatu yang istimewa atau tidak untuk tujuan khusus, mengapa mereka ditumpuk di sini? Melihat sekeliling. Kosong. Bahkan bukan kerikil. Tempat tidur rotan dan tumpukan batu adalah satu-satunya barang di gua ini. Buka dan lihat. Fang Qiu mengulurkan tangannya dan menurunkan batu datar pertama. Dia melihatnya dengan ama dan kemudian beralih ke yang kedua. Dia tidak dapat menemukan apapun. Dia mengambil sepotong lain dan mulai mengamati. Dia dengan cepat melewati 8 dari mereka. Namun Fang Qiu tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mungkinkah di bawah? Bingung, Fang Qiu mengambil batu datar terakhir. Tentu saja tidak ada. Fang Qiu tersenyum kecut. Saat dia akan bangun untuk pergi. Tubuhnya bergetar sedikit. Dia melihat ke bawah. Tanah di bawah batu ke-9 telah surut. Tidak mungkin. Fang Qiu melirik. Dia memperhatikan bahwa dasar gua ini adalah semua batu. Ada lapisan debu tipis. 9 batu datar ini tidak berat. Betapapun lama mereka ditempatkan di sini, mereka tidak bisa benar-benar menekan tanah batu. Dengan kata lain, itu bukan batu di bawah batu ke-9. Tanpa banyak berpikir, Fang Qiu mengambil tindakan segera setelah dia menyadari perbedaannya. Dia mulai menggali di tanah yang cekung. Dia langsung merasakan sesuatu yang tidak biasa. Jatuh. Dari lumpur, Fang Qiu mengeluarkan benda hitam. Itu adalah karung hitam. Di dalam kain karung sesuatu dibungkus. Kain sudah mulai membusuk terkubur di bawah tanah begitu lama. Dia membuka kain karung. Di depannya ada gulungan indah 1 telapak tangan. 2 ujung gulungan adalah batu giok yang diukir menjadi bentuk kuncup bunga dan bagian tengahnya adalah batu giok berongga. Ada jahitan di tengahnya dengan selembar kertas kecil dengan benang emas mencuat. Di dalam batu giok ada gulungan kertas. Dia bisa membukanya dengan menarik kertas dengan benang emas. Ini. Fang Qiu bergumam pelan, menatap kertas dengan benang emas. Di atas kertas dengan benang emas ada beberapa kata kecil, gulir bahan surga dan harta bumi.